Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat MR yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dalam bincang inspiratif sambil santai. Kita sekarang alhamdulillah ditemani oleh Kang Anto lagi untuk membahas persoalan-persoalan yang lagi viral di media dan di masyarakat. Tentu semua itu kita bincangkan bukan untuk kemudian memudal keburukan, tetapi mengambil hikmah dari apa yang sedang terjadi. Nah, kali ini kita sapa dulu, gimana kabarnya Kang Anto? Edi? Alhamdulillah, baik Bro, sehat. Hujan saat ya? Enggak, ini cerah. Cerah ya ini ya? Ya, alhamdulillah. Pemirsa, kita mengangkat tentang apa yang kemarin atau beberapa waktu yang lalu di jembatan Suramadu. Kemudian ada ditemukan sepeda motor yang kemudian masih ada helmnya dan masih ada, yang menarik adalah ada wasiat yang kemudian setelah itu ternyata indikasi bunuh diri terlihat dari adanya surat wasiat itu, dan hebatnya adalah seorang yang marinir gerakan marinir yang melakukan itu. Nah, yang menarik adalah kehidupan rumah tangganya diungkap dalam surat wasiat itu. Nah, gimana Kang Anto melihat peristiwa ini? Latar belakangnya itu peristiwa ini, kalau Kang Anto memandang bagaimana? Ya, kita sangat sedih dengan seorang ayah, seorang imam yang punya beberapa anak harus mengakhiri hidupnya dengan tragis, ya. Tentu sesuatu yang menjadi pelajaran bagi bapak kaum laki-laki untuk tidak suka mengambil jalan pintas. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kita laki-laki ini akal yang perlu banyak pertimbangan untuk mengambil keputusan sesuatu yang di luar nalar. Karena kita ini diberi kelebihan dibanding wanita, maka kepemimpinan itu ada di laki-laki. Jangan ketika menghadapi masalah kita mengambil jalan pintas, apalagi dengan cara melanggar syariat Allah SWT dengan bunuh diri yang termasuk dosa. Tindakannya sudah pelanggaran yang luar biasa, dan dia meninggalkan masalah berupa anak-anak yang dia tidak diberikan contoh keteladanan seorang ayah. Nah, ini juga jadi pelajaran penting ya di teman-teman di militer yang harusnya terbiasa mendapat tekanan fisik. Jangan lupa yang harus ditempa itu bukan fisik saja, tapi juga spiritual. Penting karena tidak sedikit juga kalau kita nggak mempermasalahkan ya tentara-tentara Amerika yang Irak yang stres saling bunuh. Karena apa? Mereka dalam kondisi yang lelah, dalam kondisi yang terancam, dan ketakutan berlebihan, depresi, macam-macam. Kita ini negeri Muslim, harusnya ada pendekatan spiritual bahwa hidup itu memang nggak mungkin kita ingin hidup tanpa masalah. Itu berharap tidak basah. Jadi kita akan selalu punya masalah. Orang baik punya masalah, orang nggak baik juga punya masalah. Yang lebih penting lagi, jangan punya pikiran pengen hidup tidak ada masalah. Kalau orang mengatakan kita nggak ada masalah, dia menipu diri sendiri. Yang penting itu bagaimana dia bisa senantiasa menyelesaikan masalah. Oke, sebetulnya masalahnya yang ada ini kan sebetulnya kalau kita lihat dari latar belakang yang bunuh dirinya adalah seorang tentara ya, yang tentu fisiknya itu, apalagi tentara yang dari angkatan laut, tentunya kan bisa melangi terus bisa tapi kemudian karena ingin menghindari masalah, kemudian itu tidak dikeluarkan. Jadi kan sebetulnya fisik itu tidak sebanding lurus dengan keimanan seseorang. Di surat wasiat itu kalau saya membaca itu ada satu poin yang menarik, adalah bahwa dia merasa dipersalahkan oleh istrinya. Apa betul itu? Ya, jadi kayaknya ada masalah ekonomi ya. Sebenarnya gaji tentara itu kalau dibilang cukup lah, ya terima remunerasi ya, KLP. Cuman kalau terlalu banyak manajemennya tidak
bagus ya siapapun akan kebobolan kan. Tentara, pegawai negeri itu kan ajir ya, gajinya itu terukur gitu loh, sehingga pintar mengelola keuangan. Kalau dia konsumtif ya tentu saja tidak cukup. Nah kayaknya ada berkomunikasi, kemudian istrinya itu selalu menyalahkan dia. Jadi ada satu klausal di surat wasiatnya itu pamit pada anak-anaknya, tapi dia mengatakan, saya tidak mengatakan bahwa istriku istri yang baik, karena aku selalu menyalahkan papa. Jadi mama selalu menyalahkan papa. Ngapain ngadepi istri aja kalau sampai mengambil jalan pintas, itu nggak masuk akal. Jadi memang fisik yang kuat, tetapi keimanan yang rapuh. Ini menjadi keprihatinan. Padahal Rasulullah mengingatkan, jadi karomul mar'iti, jadi kemuliaan orang itu letak pada agama. Artinya agama inilah, jadi agama keimanan ini menjadi pengendali kita. Jadi pahami masalah dengan baik, kemudian keimanannya tempat kita bersandar. Jadi angka yang kedua, sebuah muru'atuhu, jadi kualitas orang terletak pada bagaimana dia menggunakan akal. Jadi agamanya memandu tentang kalau saat begini apa yang akan terjadi, kalau saat begini apa yang terjadi, bagaimana hukum saya melakukan begini, hukum saya melakukan begitu. Karena masalah dengan ilmu, kemudian bersandarlah kepada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Anda itu bisa menghancurkan dunia ini. Jadi dunia dengan kita ini seperti air dan kapal. Jadi air itu letaknya di bawah. Kalau air itu di bawah kapal, maka Anda akan tenang-tenang saja. Anda harus hati-hati ketika air sudah masuk ke dalam kapal. Dalam jumlah debit yang besar, kapal bisa oleh dan tenggelam. Karena dunia itu letaknya di bawah, adalah pengendali dunia. Urusan ekonomi, urusan istri, itu urusan dunia kendalikan, bukan dunia mengendalikan kita. Kita yang harus mengendalikan. Kalau dunia mengendalikan kita, koplak kalau ya, maka biar nggak koplak, kita bersandar kepada zat yang kuat, kita bersandar, sehingga kita tahu kalau orang dia mengatakan Allah orang sare, Allah gak sare, Allah sugih. Jadi pahami masalah, selesaikan tahap demi tahap, kendalikan istri dengan baik. Ya memang istri itu begitu. Jadi kalau istri mau cerewet, menyalahkan, biarkan, nanti dia tenang-tenang sendiri. Masa habis pemelan istri sampai itu, ini sangat memprihatinkan. Jadi ini menjadi penting buat teman-teman di instansi militer agar terus mengevaluasi proses pendidikan, pembinaan. Jadi ini penting juga karena dia memegang senjata. Itu ini hanya mengorbankan dirinya. Kalau dia depresi memegang senjata kan bisa merepotkan banyak orang. Jadi sekali lagi pahami masalah ilmu, kemudian kembalikan urusan pada Allah, tempat kita bersandar. Ketika kita buntu menghadapi masalah, memohon, berdoa, sibuk melakukan kebaikan. Dan kalau kita punya kualitas iman yang bagus, ciri indikator orang yang baik itu, Mas Prof, dia akan berpikir berkali-kali sebelum melakukan tindakan yang melanggar syariat. Sebaliknya, dia tidak perlu berpikir panjang ketika melakukan kebaikan. Jadi kebaikan jangan berpikir panjang. Untuk melakukan tindakan, apalagi bunuh diri, dan mempertimbangkan hukumnya apa. Dan dosa besar. Nah ini bagaimana kalau Allah menegasi seluruh kebaikan yang kita lakukan? Itu sangat berbahaya. Jadi karena itu hidup yang singkat ini, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia tempat kita bertanam. Maka namanya menanam itu juga ada hambatan, ada rumput yang bersama tanaman yang tumbuh, harus kita bersihkan, kita tanam, kita pupuk, kita segarkan keimanan kita. Jadi dengan demikian tumbuhnya tanaman itu tidak ada tanaman tumbuh tanpa hambatan. Ada hambatan, ada rintangan, lalu dipupuk. Nah, kualitas iman ini harus dipupuk. Kemudian dia lihat masalah dirinya. Jadi sehingga dia manage dengan dia tidak mengambil jalan pintas seperti itu. Oke, kata manage yang terakhir dari apa yang disampaikan Kang Lato itu mengingatkan tadi bahwa pendapatan dari keluarga kalau kemudian militer itu secara logika cukup, tetapi kakak
ada tuntutan yang lain, mungkin gaya hidup dan lain sebagainya, itu akhirnya kemudian tidak menjadi cukup. Nah, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa sekarang itu yang namanya materialisme, jadi orang itu sukses itu karena menurut pandangan sebenarnya karena materinya melimpah gitu. Nah, padahal sebetulnya bukan itu letak kesuksesan seseorang. Nah, materi itu menjadi sebuah gaya hidup yang saat ini sedang terjadi. Nah, saya ingin coba untuk manajemen yang sebetulnya ketika menghadapi kondisi yang seperti sekarang, di mana ideologi yang mungkin saat ini berkembang adalah materialisme, kapitalisme, liberalisme. Nah, di saat yang sama kenyataan dirinya sebagai seorang muslim yang mempunyai keimanan tidak menuntut seperti itu. Ini gimana mau manage seperti itu? Ya, tadi sebagaimana saya sampaikan, intinya seperti hadis yang dikatakan oleh Imam Qurtubi tadi, kemuliaan orang pada agama. Agama inilah seperti kata orang Jawa, agama harus dipakai pedoman, dipakai melihat, penuntun kita melihat masalah. Memang betul di era-era kapitalisme itu era yang menipu, di mana kita melihat orang mobil dengan bagus, tapi ternyata semuanya itu hasil diperoleh dengan pinjam sana, pinjam sini. Nah, kita harus bisa membedakan mana tujuan, mana keinginan. Kalau nuruti keinginan nggak bisa mengukur pendapatan kita. Jadi kekayaan bukan terlihat pada apa yang nampak, ya. Dan Anda kehilangan kepercayaan diri, kemudian pinjam sana pinjam sini, pada ujungnya kebulet utang dan pikiran pusing. Kalau sudah terjadi, kembali lagi, maka disinilah pentingnya agama yang tidak disempitkan dalam bentuk ibadah mahdhah. Tidak ada jaminan orang yang rajin beribadah kemudian kualitas imannya bagus, bisa saja ibadah rutinitas. Dan kita bisa mengukur keimanan bagus terletak bagaimana orang itu senantiasa mampu menyelesaikan problem-problem hidup. Kalau dia rajin sholat, kalau apa yang dikasih bagus, terlalu sederhana. Jadi kita ini hidup kan 24 jam, Mas. Jadi oke, dalam urusan ibadah dia selesaikan, tapi dia juga harus mampu membawa solusi secara imani ketika menghadapi masalah di bidang ekonomi, masalah di bidang sosial, macam-macam. Sehingga hidupnya selalu on the track, jangan hidup di zona abu-abu. Nah, ingat bahwa kehidupan ini menyeret kita untuk senantiasa berada di zona yang remang-remang. Kembalikan ke zona yang jelas, yang putih, rezeki yang barokah, kemudian lakukan terus pembinaan pada diri, istri, dan anak-anak sehingga dia bisa istilahnya menjalani kehidupan dengan cara yang benar gitu. Jadi tidak terhanyut dengan mengejar kenikmatan materi yang kemudian dia tidak pernah terpuaskan, lalu terjerat hutang, ketika punya masalah dia lepas kendali imannya. Maka iman inilah sebenarnya menjadi ukur mana yang mau mendorong kita melakukan kebaikan, dan iman juga menjadi pengendali kapan rem itu harus kita lakukan ketika ada pikiran-pikiran jahat ketika menghadapi masalah. Jadi itu masalah. Luar biasa pemirsa Sobat RM yang berbahagia sekalian, kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari peristiwa bunuh dirinya di Suramadu kemarin, ya. Jadi sampai kemudian pada pembahasan bagaimana cara menghadapi masalah dengan cara yang benar. Yang tentu seperti tadi yang saya perlu garis bawahi adalah ketika berbuat maksiat itu harus berpikir berkali-kali, ketika berbuat taat itu tidak perlu banyak mikir. Ini yang penting dalam semua menyelesaikan masalah. Dan yang kedua, bahwa memang dalam kehidupan ini kalau kita tidak mau menghadapi masalah, ya jangan kemudian kita mandi basah, karena mandi itu mesti akan basah. Kalau kita hidup juga pasti akan menghadapi masalah, dan penyelesaian masalahnya adalah dikembalikan kepada bagaimana hidup, yaitu agama itu menyelesaikan masalah itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin pesan terakhir mau disampaikan Kang Antar untuk pemirsa? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Mas Rom, bahwa kita hidup ini senantiasa berhadapan dengan pilihan-pilihan, ya. Kita ini mau memilih hidup seperti apa. Nah, panduan agama kita tentu memilih hidup yang
baik, ya hidup Baik. yang baik, berkeluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Maka wajar orang beriman itu akan banyak ujian karena permintaannya banyak, pengen punya anak soleh-soleha, hidupnya barokah dan nanti menjadi ahli jannah. Maka jangan punya pikiran kenapa ya orang tidak ibadah, orang kafir nggak banyak masalah. Kalau dia kafir biarlah dia urusan dia, tapi kita ini taat kepada Allah. Iya. Nah tentu Allah menginginkan hambanya itu hamba yang bermanfaat. Ibarat kita dengan murid ya, kalau murid itu ingin teruji kemampuannya, dia harus terus terbiasa mengerjakan ujian, mengerjakan sholat. Jadi yang lebih penting bukan jangan berpikir hidup tanpa ujian. Bagaimana ketika Allah menghadirkan ujian, Allah juga menghadirkan cara menyelesaikan ujian dan ilmu yang kita miliki. Kemudian yang kedua adalah jangan berhenti belajar agama. Jadi penting agama tidak disederhanakan dengan tampilan ibadah menurut, tapi juga bagaimana agama ini menjadi guidance kita dalam kehidupan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Dan ini menjadi pedoman sehingga kita tidak salah langkah. Ini poin yang terpenting. Ini yang terakhir, tentu ini menjadi pelajaran bagi semua pihak ya, semua pihak bahwa betapa pentingnya kualitas iman ini harus dijaga pada kualitas yang powerful 100%, tidak boleh berkurang. Berkurangnya iman itu bertambahnya kemaksiatan. Sehingga kualitas iman yang bagus, maka ketika dia buntu menghadapi masalah, dia tahu bagaimana dia bersandar kepada Allah, bertawakal, insya Allah tidak ada masalah, tidak ada jalan keluar. Wah, Saya kira itu, Mas Rom. luar biasa. Ya, terutama yang terakhir ini jadi 1000%, 100%. 100% keimanan itu, ketika keimanan itu berkurang dari 100%, maka akan muncul kemaksiatan. Ini luar biasa. Pemirsa, begini Mas Rom, tambah sedikit Mas Rom ya. oke, silakan. Konsep Islam kalau tidak sempurna itu 0%. Jadi misalnya Anda sholat ya, itu mau mengucapkan salam terakhir, tapi Anda mengeluarkan gas, begitu, maka Anda tidak boleh mengulangi ya, langsung tahiyat akhir, harus mengulangi dari awal. Tidak 100% sama dengan 0. Itu mungkin yang jadi dalam Islam telah melatih kita. Jadi kalau misalnya ibu-ibu puasa kurang 5 menit, kemudian dia menstruasi, di Anda nanti harus mengganti mulai waktu fajar sampai maghrib, bukan kok ganti puasa 5 menit, bukan. Jadi tidak 100% sama dengan 0. Oke, ini menarik sekali dan ini kosakata yang tepat sekali untuk kemudian kita menggambarkan bagaimana kita para pemirsa untuk menjadikan iman ini 100%, jangan sampai kurang, karena kurang sedikit akan menjadi 0, tidak bermanfaat, dan kemaksiatan tentu akan mengisi kekurangan itu. Oke pemirsa, demikian perbincangan santai kita dengan Kang Anto Edi, dan kita bisa mengambil banyak sekali manfaat dari apa yang kita bincangkan ini, dan tentu akan kita kembali untuk pada pertemuan berikutnya membahas masalah-masalah yang lain, dan kita mengambil hikmah-hikmah yang akan ada di situ. Demikian pemirsa, terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.